Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi di pelajaran IPA pada hari Jumat 8 Januari 2020. Ya, kita akan 2021, maaf ya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu bagian-bagian sel. Berarti di sini di dalam sistem organisasi kehidupan berarti dia di tingkat seluler. Ya, berarti ini tingkat seluler. Nah, pertama di dalam tingkat seluler kita sudah belajar yaitu tingkatan yang paling kecil adalah sel. Maka kita belajar tentang sel hari ini, yaitu bagian-bagian sel. Bagian sel ini secara umum dibagi menjadi 6, yaitu membran sel, inti sel, sitoplasma, organel, dinding sel, vakuola. Ya, jadi ada 6 bagian sel. Maka kita akan belajar satu persatu, ya. Nah, pertama adalah membran sel. Nih, membran itu berarti pembungkus atau balutan. Itu membrannya itu berarti pembungkus yang sangat tipis. Nah, maka di sini ada membran sel, jadi dia itu membungkus sel. Ya, fungsinya sudah pasti melindungi sel karena dia membungkus sel. Nah, kemudian memberi bentuk sel. Karena tadi di membran itu ada pori-pori yang sangat kecil, maka membran juga berfungsi menjadi perantara keluar masuknya zat ke dalam sel. Jadi inilah fungsi membran sel. Yang kedua, di dalam membran sel tadi ada sel, kemudian ada inti sel. Nah, inti sel ini mengendalikan seluruh fungsi hidup di dalam sel. Jadi pernapasannya, ekskresinya, semuanya dikendalikan oleh inti sel. Di dalam inti sel ini anak-anak terdapat cairan, ya, terdapat cairan seperti gel. Nah, kalian pasti tahu seperti apa gel, ya. Kan ada jelly untuk makanan. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu cair. Nih, jadi di dalam inti sel tadi terdapat cairan seperti gel. Ini disebut dengan nukleoplasma. Nih, di dalam nukleoplasma inilah terdapat yang namanya kromosom. Mungkin sering kalian dengar kromosom, ya. Kromosom inilah yang berfungsi menurunkan sifat, ya, menurunkan sifat dari induk ke anak atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi ini dari kromosom inilah diturunkan sifat, ya. Sifatnya tidak semua sifat kita diturunkan, ya anak-anak, ya. Nah, apa saja yang diturunkan itu biasanya warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, ya. Kemudian bentuk telinga. Nah, itu semuanya diturunkan dari orang tua kita atau dari nenek moyang kita, nggak mesti orang tua, ya. Karena di sini udah dibuat satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi yang menurunkan sifat itu adalah kromosom. Kromosom itu ada di mana? Kromosom adanya di nukleoplasma. Nukleoplasma ini apa? Ini dia cairan seperti gel yang terdapat di dalam inti sel. Nah, kemudian ini sitoplasma. Ini sitoplasma ini cuma mengisi seluruh ruang dalam sel.
Jadi kalau tadi ini sel, ya ada ruang-ruang di dalamnya, itu semuanya diisi oleh sitoplasma. Nah, sama ya organel nih. Kalau organel dia terdapat di sitoplasma. Kalau tadi ada sitoplasma, misalnya tadi buat ini sel, ini ada ruang-ruangan di dalam. Pengisinya ini sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma inilah terdapat organel nih. Di dalam sitoplasma, di ruang antar sel tadi terdapat organel. Nah, jadi Ibu, di mana terdapat organel? Ya, jadi organel ini terdapat di dalam sitoplasma. Nah, organel ini terdiri atas 6 bagian juga. Nah, tadi kalau sel terdiri atas 6 bagian, maka organel juga terdiri atas 6 bagian. Apa saja bagian-bagian organel? Nah, ini Ibu tuliskan 1, mitokondria. Mitokondria ini adalah sebagai pusat tenaga bagi sel. Ya. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas sudah pasti kalian tahu. Kloroplas adalah penghasil klorofil. Klorofil ini adalah untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi kloroplas ini hanya terdapat pada tumbuhan. Jadi kalau di sel hewan, kloroplas sudah pasti tidak ada. Nah, kemudian ada lisosom. Lisosom ini adalah sistem pencernaan intrasel. Intrasel ini artinya sistem pencernaan di dalam sel. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu retikulum endoplasma agranuler dan yang kedua retikulum endoplasma granuler. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Nah, Ibu buat di sini kalau dia agranuler berarti dia fungsinya untuk sintesis lemak. Nah, sementara retikulum endoplasma granuler untuk sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini untuk mengumpulkan dan membagikan zat yang ada di dalam sel. Ya, jadi ini seperti transportasi atau apa ya? Bukan transportasi juga karena dia sifatnya dikumpulkan dulu, baru nanti disalurkan. Nah, kayak posko kalau sehari-hari ya. Nah, ini komplek Golgi atau badan Golgi. Kemudian sentrosom. Nah, sentrosom ini untuk pembelahan sel. Ya, ini hanya terdapat di hewan. Ya, sentrosom ini. Nah, kemudian seterusnya bagian sel. Kalau tadi ini bagian dari organel. Kalau yang ini sekarang kita kembali ke bagian sel. Ya, yang kelima bagian dari sel adalah dinding sel. Ya, dinding sel ini fungsinya membuat sel menjadi kaku dan melindungi sel. Jadi ini hanya terdapat pada tumbuhan. Nih, jadi dinding sel ini tidak kita temui pada sel hewan. Nah, kemudian yang terakhir adalah vakuola. Vakuola ini menghasilkan bermacam-macam zat kimia. Vakuola ini ada pada tumbuhan dan juga ada pada hewan. Ya, tetapi ada perbedaannya. Nah, kalau pada tumbuhan vakuolanya besar dan banyak. Nah, sedangkan pada hewan vakuolanya sedikit dan kecil. Jadi, kalau misalnya Ibu bertanya, sebutkanlah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kalian sudah bisa menjawab. Nah, apa perbedaannya? Tadi, kalau pada sel hewan terdapat sentrosom.
sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemudian kita masuk ke keanekaragaman sel. Nah, apa saja yang berbeda di dalam sel? Ini ada ukurannya, ada bentuknya, dan ada fungsinya. Nah, pertama dulu ukurannya. Ukuran sel itu berbeda-beda. Ya, ada yang besar, ada yang ukurannya kecil sekali. Jadi, Ibu buat di sini ukuran sel yang paling besar adalah sel telur burung unta. Ya, sel telur burung unta. Jadi yang kalian lihat, yang kita lihat telur di pasar kita beli atau di rumah, ya seperti ini. Ini udah namanya sel, ya. Jadi sel telur burung unta itu besar. Nah, kalau burung puyuh kecil ya, tapi bukan yang paling kecil. Sel yang paling kecil ukurannya adalah sel bakteri Pleuropneumonia. Nah, kalau udah belajar tentang Pleuropneumonia, pasti kalian sudah tahu. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan Pleuropneumonia? Nah, kalau ada kata pleuro, berarti ini paru-paru, pembungkus paru-paru. Nah, artinya ada sel yang paling kecil, sel bakteri yang ada di pembungkus paru-paru kita. Itu paling kecil, ya. Nah, kemudian bentuknya. Bentuk sel juga beraneka ragam. Ya, ada yang seperti spiral, ada yang seperti balok, ada yang bulat. Ya, bentuk sel bermacam-macam. Nah, kemudian fungsinya. Fungsi sel juga berbeda. Ya, pada kita lihat sesuai tergantung dengan tingkat organisasinya. Kalau dia uniseluler ngerti ya, di pelajaran semester 1 kita sudah belajar. Uniseluler artinya makhluk hidup terdiri dari satu sel saja. Jadi di sini fungsinya semua fungsi di dalam tubuh dilakukan oleh satu sel saja. Nah, apa saja? Pencernaan, pernapasan, pengeluaran, pertumbuhan. Nah, ini dikerjakan oleh satu sel saja. Berbeda dengan multiseluler kalau banyak sel. Kalau banyak sel, itu selnya berbeda-beda. Ya, tersusun. Sel yang berbeda-beda itu tersusun sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi sudah ada kerjanya masing-masing. Nah, kalian catatkan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini di buku catatan, dicatatkan dengan rapi, ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, dan apa yang kalian catatkan dibaca dan dipelajari, ya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai bagian-bagian sel. Ya, Ibu harap semuanya sudah mengerti. Nah, itu saja. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, ya, rajin berdoa dan giat belajar.